Awal scene diceritakan ketika pada saat itu Pulau Momongan telah diobrak-abrik Empu Mahasura. Kini pulau tersebut mendapat serangan lagi oleh para pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Darpala. Dan pertempuran sengit di pulau itu pun terjadi. Tidak lama kemudian Suliwa pun kembali tiba di Pulau Momongan. Ketika itu ia sudah berpisah dan membagi tugasnya dengan Galuh. Setelah menyandarkan perahunya, Suliwa pun mendengar ada suara peperangan yang sedang terjadi. Bergegaslah ia mendekat untuk mencari tahunya. Dan memang benar ternyata pulau tersebut sedang diserang oleh bajak laut. Suliwa pun langsung membantu Kalyana Tantri untuk membasmi pasukan naga laut itu. Dan akhirnya para bajak laut itu pun kalah dalam pertarungan tersebut. Bicarakan dia. Akan tetapi di sini Kalyana Tantri terkena racun dari Darpala hingga sekarat. Suliwa pun mencoba mengobatinya, namun ia pun kesulitan menemukan ramuannya. Karena obat racun itu yang mengerti hanyalah Darpala. Pada akhirnya Darpala yang masih ditahan di penjara bawah tanahnya Kalapati pun dimintai untuk memberikan ramuannya. Darpala pun memenuhi permohonan Suliwa. Tetapi dengan syarat harus membebaskannya dan memenuhi persediaan air untuk kapalnya. Dan meminta pasukan dari Pulau Momongan untuk ikut dengannya, karena pasukan naga laut itu telah ditumpas habis oleh Suliwa. Dan Suliwa pun bersedia atas syarat tersebut. Pada akhirnya Kalyana Tantri pun sembuh setelah mendapatkan ramuan dari Darpala. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Setelah beberapa waktu kemudian Suliwa akhirnya berniat pergi dari pulau tersebut untuk kembali lagi mencari Mahasura dan Dewi Sintawati. Namun kepergian Suliwa tidak dibiarkan begitu saja oleh Kalyana Tantri yang selalu ingin berada di sampingnya Kakang Suliwa. Hingga akhirnya Tantri pun ngotot untuk ikut dengan Kakang Suliwa dalam mencari gurunya tersebut. Setelah memohon berkali-kali kepada kakeknya, akhirnya Kalapati pun mengizinkannya. Setelah melakukan perjalanannya bersama, kini mereka berdua telah sampai di sebuah hutan belantara. Suliwa pun masih mencari tahu keberadaan gurunya Mahasura dan Nyai Sintawati. Saya sedang mencari guru saya. Dan Galuh Parwati kan? Sementara itu, di sisi lain dan di dalam hutan yang sama kini telah beraksi seorang pemburu dari Gunung Kencana. Mereka adalah Ki Paron Wajah dan anaknya Padmasari serta beberapa anak buah dari perguruannya. Ketika mereka akan membidik seekor burung buruan besar, tiba-tiba salah satu murid Paron Wajah menjerit kesakitan karena kepalanya terkena lemparan buah dari tendangan Suliwa yang tidak disengaja. Hal ini membuat hewan buruannya kabur dan Ki Paron Wajah pun sangat marah. Akhirnya Ki Paron Wajah mencari siapa yang melempar buah tersebut, dan ternyata setelah ditemui Suliwalah penyebabnya. Suliwa dan Kalyana Tantri yang sedang asyik bermain tidak menyadarinya dan sangat terkejut karena tiba-tiba mereka telah terkepung. Kami pengembara dari daerah Kulon. Lalu Ki Paron Wajah melempari Suliwa hingga merasa terkejut karena Suliwa dengan mudahnya mematahkan lemparannya. Setelah didekatinya, akhirnya Ki Paron Wajah mengingat dan akhirnya mengenalinya. Aku pernah melihat kamu, anak muda. Dan ternyata Suliwa yang pernah diperebutkannya beberapa tahun lalu bersama pendekar segolongannya. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Akhirnya Ki Paron Wajah pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengangkap Suliwa hidup-hidup. Dan tak dapat terelakkan lagi pertempuran sengit pun terjadi.
Akan tetapi ketika pertarungan sedang berlangsung, pasukan Ki Paronwaja tampak kesulitan menangkap Suliwa yang sangat lincah ilmunya. Akhirnya niat licik Ki Paronwaja pun muncul, menaklukkan Suliwa dengan cara melumpuhkan Kalyana Tantri dari racun yang dilesatkan ke tubuhnya. Tantri, Seketika itu Suliwa pun mau tidak mau harus menjadi tawanan Ki Paronwaja, supaya Kalyana Tantri mendapat obat penawarnya dan bisa disembuhkan. Setelah itu, Suliwa pun dipaksa oleh Ki Paronwaja untuk memberitahu rahasia 7 ramuan obat dewa keabadian. Kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa, Suliwa pun teringat pesan dari Betara Surya, bahwa dirinya tidak boleh memberikan kepada siapapun tentang ramuan obat tersebut. Jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapa. Lalu Suliwa pun tidak mau memberitahu Ki Paronwaja tentang ramuan itu. aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Akhirnya Suliwa digantung dengan posisi kepala di bawah kaki di atas, dan ditinggalkan di tengah hutan sendirian. Sampai ia mau jujur untuk memberitahukan 7 racikan ramuan obat dewa tersebut. sampai kau mau berpikir sehat, Suliwa. Sedangkan Tantri dibawanya ke perguruan Gunung Kencana bersama para pasukan Ki Paronwaja. Di perguruan Gunung Kencana, Padmasari pun membujuk Ki Paronwaja untuk melepaskan Suliwa dan menghapus tuntutan ayahnya yang telah meminta racikan ramuan obat tersebut. Karena Padmasari di sini telah menaruh rasa terhadap Suliwa saat pertama melihatnya. Lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Setelah mendengar penuturan putrinya, akhirnya Ki Paronwaja pun berubah pikiran dan memutuskan untuk memenuhi keinginan putrinya tersebut, dan menghapus keinginannya meminta racikan ramuan obat dewa kepada Suliwa. Akhirnya di hari itu juga, Ki Paronwaja dan Padmasari kembali ke hutan di mana Suliwa digantung di sana. Dengan maksud dan tujuannya yang telah berbeda dari sebelumnya, ia sudah tidak peduli dengan 7 ramuan obat dewa yang ada pada Suliwa. Akan tetapi ia hanya meminta Suliwa untuk bergabung di padepokannya, yaitu perguruan Gunung Kencana. Niatku sudah berubah, Suliwa. Tapi sekarang kau kuajak untuk bergabung dengan perguruan Gunung Kencana. Suliwa pun belum menyetujui permintaan Ki Paronwaja, akan tetapi ia pun tetap dibebaskan dari jeratannya tersebut. Akhirnya Suliwa dibawa ke perguruan Gunung Kencana dan bertemu dengan Kalyana Tantri di sana. Mereka menyiksamu, Tantri. Suliwa dan Tantri pun dipersilakan masuk oleh Ki Paronwaja. Dan di saat itu juga, Galuh Parwati dan Aditya yang sedari tadi mengamatinya dari kejauhan, terlihat sangat kesal sekali terhadap Suliwa karena telah melihatnya berduaan bersama Tantri. Aditya pun tampak plonga-plongo dan bingung karena tidak paham tentang permasalahan Galuh Parwati. Dan di malam itu, ketika Galuh dan Aditya sedang membakar singkong di hutan, Galuh Parwati pun masih merasa sangat marah dan menumpahkan semua kekesalannya. Ia terlihat sangat cemburu sekali dan menganggap Suliwa telah mengkhianatinya juga tugasnya dalam mencari orang tuanya Empu Mahasura dan Dewi Sintawati. Kemudian di pagi itu, di jalan desa dekat Gunung Kencana, Suliwa dan Tantri pun tampak berdampingan berjalan yang terlihat habis mandi bersama. Galuh pun yang melihat semua itu, membuatnya semakin sangat marah. Dan dengan tiba-tiba Galuh pun tidak bisa menahan kekesalannya tersebut, dan langsung menyerang Suliwa secara brutal. Suliwa pun tampak kebingungan, kenapa tiba-tiba Galuh Parwati menghajarnya. Lalu dengan sebisa mungkin Suliwa pun berusaha untuk menghindari serangan Galuh. Akan tetapi serangan dari Galuh Parwati pun semakin brutal. Tiba-tiba di situasi genting tersebut, datanglah Padmasari untuk melerai mereka. Siapa lagi nih? Pergi kamu! Dan di saat itulah Ki Paronwaja datang menghampiri mereka semua. Melihat para jago-jago muda yang hebat, Ki Paronwaja pun sangat bangga dengan mereka. Suliwa pun memperkenalkan Galuh Parwati sebagai Putri Mahasura. Sedangkan Galuh Parwati memperkenalkan Aditya, murid Ganggadara dari Pulau Kura-Kura. Namanya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Ki Paronwaja pun sangat senang mendengar semua itu,
dan diajaklah mereka semua untuk singgah di perguruan Gunung Kencana. Bukanku kedatangan jago-jago muda.